wa minik tada amma ba'du. Pertami-tami nu paling utami hayu urang sami-sami panjatkeun puji miwah syukur ka Allah Ta'ala anu mana di atas masihan awal nikmat eta nikmat iman sareng Islam. Teu hilaf salawat sareng salam mugia tetap terlimpah curahkan ka junjunan alam nyatanapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, oge mudah-mudahan ka urang sadayana salaku umatna. Anu kusim kuring dipi hormat Bapak Ustaz Yayan, oge anu kusim kuring dipi kahormat Rois sareng Teteh Roisah teu hilap nu kusim kuring dibanggakeun santri miwah santriah. Hadirin rahimakumullah, dina kesempatan ieu sim kuring baris ngumulikeun hiji judul nyaeta piwe jeung nyonto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pikeun nyaring dampak negatif media sosial teh kaos dua sisi poin, bisa boga pangaruh positif tapi bisa oge sebalikna. Pamakaian media sosial tangtos rasa pisan dipantauna khusus di kalangan remaja. Akses gampang pantes kaulinan nu butuh waktu lami nu oge pikeun ibadah jadi online pikeun judi online jeung sajabana. Tapi di hiji sisi pamakaian medsos boga pangaruh positif. Seueur ustad-ustad nu ngisi pangajaran, dokter nu ngisi panyelidikan, seueur oge konten kreator nu ngadamel video hiburan dakwah sareng kagiatan positif lainna. Sagalana bener tergantung kalimah diri. Di hal ieu urang kudu boga filter positifna iman sareng takwa. Hadirin rahimakumullah, ngaliwatan Maulid Nabi ngakuatkeun iman jeung takwa ku cara nyontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab salila hirupna salawasna ngajaga ucapan jeung lalampahan tina hal-hal nu dibenci Allah Subhanahu wa taala seperti dina Quran sareng di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 anu hartosna setelah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap hormati Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengikat Allah. Pesan ke remaja, ulah tapi iman gede kagede sababnya hayang viral niluan tren tapi leungit rasa era jeung harga jati diri urang sakala muslim. Hadirin rahimakumullah, jadikeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hiji-hiji patungan dina ngalaksanakeun kahirupan sangkan meunang kabagjaan hirup daya jeung akhirat. Sakitu multipikahakeun hapunten dina samudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil an'am sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat iman dan Islam, dan tidak lupa juga salawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan alam, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ke para sahabatnya, para tabi'itnya, semoga disampaikan ke selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dayan dan saya hormati Rois Raisa, tidak lupa juga yang saya hormati santri wal santriah. Para jamaah yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan ceramah tentang Tahun Baru Islam. Bulan Muharram merupakan bulan yang istimewa karena menjadi bulan di awal dalam sistem penanggalan Hijriah. Oleh karena itu tidak heran jika bulan ini memiliki banyak keistimewaan. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menjolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan haram yang dimaksud adalah bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dinamakan bulan haram karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang seluruh hambanya untuk berbuat dosa atau melakukan hal yang dinilai haram. Menurut Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan. Jika berbuat dosa di bulan tersebut, dosanya akan lebih besar dibandingkan dengan bulan lainnya. Maka sebaliknya, bila melakukan amalan-amalan soleh, maka akan diperoleh pahala yang berlipat-lipat ganda. Demikian ceramah yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi Mustafa wa alihi wa sahbihi wa ammi amatina, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Ceramah adalah rangkai Tahun Baru Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menghamparkan bumi ini tempat berkampung halaman dan tempat kita berpijak. Segala puji bagi Allah yang telah membentak langit, berhiaskan bulan, bintang, dan matahari yang kesemuanya itu sangat berguna bagi kehidupan makhluk. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada kembali dalam tahun baru Islam, yaitu tahun baru 1944 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa kita dan memberikan kesehatan lahir batin untuk menyongsong masa depan. Dalam memperingati tahun baru, ada baiknya kita merenung senjak bahwa pada tahun 1930 seorang ulama Islam dari Kalimantan Barat yang bernama Syekh Muhammad Bashnui Imran, beliau adalah mufti dari kerajaan Sambas. Pada tahun itu beliau berkirim surat kepada pemimpin majalah Al-Manar yang terbit di Mesir. Isi suratnya panjang, namun kalau disimpulkan isinya sebagai berikut. Mengapa orang Islam itu mundur, sedangkan orang di luar Islam maju?
Surat itu dijawab oleh salah seorang staf redaksi majalah Al-Manar yang bernama Muhammad Syakib Arsalan. Kata beliau, orang Islam itu mundur karena telah meninggalkan pedomannya sendiri, yaitu Al-Quran. Sedangkan orang di luar Islam maju karena mereka telah meninggalkan kitabnya yang sudah usang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan ke Allah Rabbi yang telah memberi kita rizki. Tak lupa sholawat serta salam kita limpah curahkan ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin. Bapak pemimpin Muhammadiyah yang saya hormati, Rois dan Roisa yang saya hormati, santriwan dan santriwati yang saya hormati dan saya banggakan. Tak lupa pemirsa Al-Khairaku Channel yang dirahmati Allah. Kita sebagai muslim harus memperingati Maulid Nabi atau kelahiran Nabi. Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kita juga tidak hanya memperingati kelahiran Nabi, tapi mencontoh sikap Nabi yang memiliki 4 sifat yang baik: sidik, amanah, fatwanah, dan tabligh. Semua sifat itu memiliki arti yang berbeda-beda. Sidik, jujur; amanah, dapat dipercaya; fatwanah, cerdas; tabligh, menyampaikan. Kita sebagai pengikutnya atau umat muslim harus bisa mengikuti jalan Rasul dengan sikap yang baik agar kita diberi keselamatan oleh Allah. Kita juga harus mencontoh sikap Rasul agar banyak didekati orang. Kita juga sebagai pengikut Rasul harus bisa menjadikan Rasul tauladan atau contoh bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniha tada amma badu. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, serta tak lupa salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Saya akan menceritakan ceramah tentang tahun baru Islam. Segala puji bagi dalam memperingati tahun baru, ada baiknya kita merenung sejenak bahwa pada tahun 1930 seorang ulama Islam dari Kalimantan Barat yang bernama Syekh K. Muhammad Basyuni Imron. Beliau adalah mufti dari kerajaan Sabah. Pada tahun ini beliau terkirim surat kepada pimpinan majalah Al-Manar yang terbit di Mesir. Isi suratnya panjang, namun kalau disimpulkan isinya sebagai berikut: mengapa orang Islam mundur sedangkan orang di luar Islam maju? Surat itu dijawab oleh salah seorang staf redaksi majalah Al-Manar yang bernama Muhammad Syakib Arsalan. Kata beliau, orang Islam itu mundur karena tidak meningkatkan pedoman sendiri, yaitu Al-Quran. Sedangkan orang di luar Islam maju karena mereka telah meninggalkan kitabnya yang sudah usang. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad untuk menjadikan sebagai pedoman hidup petunjuk-petunjuk yang
Doanya pun dapat menyinari seluruh isi alam ini, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Karena itu keistimewaan yang dimiliki Al-Quran tidak dapat diukur dengan perhitungan manusia, termasuk di dalam Al-Quran memuat intisari kitab-kitab yang diturunkan sebelum seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Lebih keistimewaan Al-Quran berkenang dengan terpeliharanya 11 kitab suci ini dari perubahan tangan kotor manusia baik dan umat Islam itu sendiri maupun umat-umat agama lain. Sekian ceramah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi beribu nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam yang telah kita memberi beribu nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang peringatan Maulid Nabi yang sudah kita rayakan, tentu tidak penapas dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada tiap hamba-hambanya untuk senantiasa memuliakan dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengikati Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan segala anjuran Muslim. Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi umat terpilih yang berada dalam menolong dan mengikuti cahaya terang diturunkan kepada Al-Quran. Menerangkan itu orang-orang beruntung, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi, Ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka membuat yang makruh, mencegah dari yang mungkar. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, petunjuk di bawahnya pun dapat menyinari seluruh Islam, seluruh isi alam, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sekian yang bisa sampaikan, mohon maaf tidak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa alihi wa sahbihi wa wala tada amak badu. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, serta tak lupa salawat curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Biyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menceritakan ceramah tahun baru Islam. Dalam peringatan tahun baru ada baiknya kita merenung sejenak bahwa pada tahun 1930 seorang ulama Islam dari Kalimantan Barat yang bernama Said Muhammad Basyuni Imran. Beliau adalah mufti dari kerajaan Sambas. Pada tahun itu beliau berkirim surat kepada pemimpin majalah Al-Marnar yang terbit di Mesir. Isi suratnya panjang, namun kalau disimpulkan isinya sebagai berikut. Mengapa orang Islam itu mundur sedangkan orang luar Islam maju? Surat itu dijawab oleh salah seorang staf redaksi majalah Al-Manar yang bernama Muhammad Sakib. Alasan, kata beliau, orang Islam itu mundur karena telah meninggalkan pedomannya sendiri, yaitu Al-Quran, sedangkan orang di luar sana Islam maju
karena mereka telah meninggalkan kitabnya yang sudah usang. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Ini petunjuk yang dibawanya pun dapat menyihiri seluruh isi alam ini bagi manusia, hewan manapun tumbuh-tumbuhan. Karena itu istimewa dimiliki Al-Quran tidak dapat diukur penghitungan manusia, termasuk di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak dapat diukur menghitung, membuat isi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Lebih-lebih keistimewaan Al-Quran berkenaan dengan terpeliharaan 11 kitab suci ini dari perubahan tangan-tangan kotor manusia, baik dari umat Islam itu sendiri maupun umat-umat agama lain. Sekian dari ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matillahi wal islam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tiada kata yang pantas saya ucapkan, tiada kata yang pantas saya ungkapkan, melainkan puja-puji kepada Sang Ilahi Rabbi anu nyiptakeun langit sareng bumi, anu nyiptakeun jalmi-jalmi nu aya di bumi, anu masihan rezeki ke para warga-warga sareng ka para ciptaan anu disayangi sareng dicintai ku Rabbul Ijati. Hayu urang pancatkeun rasa syukur ka Allah nu Maha Ghafur. Mugi orang sadaya sing dijauhkeun tina sifat kufur sareng dijauhkeun tina siksa kubur. Sareng mugi orang sing dilebetkeun dina surgana Allah nu Maha Ghafur. Tak lupa salawat sinareng salam urang limpah curahkeun ka panutan kita nyaeta Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Al-Khairku Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia menyebut nama Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Keindahan dan kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja, tetapi setiap orang yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergaul dengan beliau, pasti beliau mengakuinya atau terpikat oleh akhlak Rasulullah SAW tersebut. Menurut Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Cucu Rasulullah Ja'far As-Shadiq berkata, saya tidak ingin seseorang meninggal dunia sementara ia belum mengetahui akhlak Rasulullah SAW. Sakitu anu dipihatur punten anu kasuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji sareng syukur atas kehadiran Allah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yang salah satunya nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam marilah kita lumpah curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah rabbal alamin.
hadirin Al-Khairku Channel. Saya di sini akan menjelaskan tentang muludan Nabi Muhammad ketika dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Yang ketika dilahirkan waktu peperangan Gajah, Nabi Muhammad juga memiliki sifat sabar. Sabar salah satu akhlak terpuji yang kalau dilihat oleh orang lain kayak yang gampang padahal susah. Aya hadisna oge yang diriwayatkan oleh Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asabru diau. Bersabar adalah cahaya. Sabar hadis riwayat Muslim. Sabar juga ada banyak, ada sabar ketaatan, sabar kalau kena musibah, sabar maksiat, misalnya kalau ada yang udud, mabok dan judi-judi, kita tak boleh ke babawa karena tidak bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manitad. Amma ba'du. Pertami-tami tinu paling utami hayu urang sami-sami panjatkeun puji miwah syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu manatos maparinan nikmat ka urang sadaya ti awal nikmat sehat dugi ka nikmat pang ageng-agengna nyatana nikmat iman dan Islam. Teu hilap salawat miwah salam mugia tetep terculah limpahkan ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kulawargina, para sahabatna, oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna mantena. Anu kusim kuring dipika hormat Bapak Ustad Yayan, oge anu di kusim kuring dipika hormat Aroi sareng Teteh Rohis, teu hilap anu kusim kuring dipika hormat santri miwal santriyah. Hadirin rahimakumullah, dina kesempatan ieu sim kuring bari disumpingkeun hiji judul nyaeta piwejeng nyonto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikeun nyaring dampak negatif media sosial. Media sosial teh kawas dua sisi koin, bisa boga pengaruh positif tapi bisa oge sabalikna. Pemakaian media sosial tantos hese pisan di pantawana bil khusus di kalangan remaja. Tapi di hiji sisi pemakaian media sosial oge boga pengaruh positif. Seueur Ustad anu nyiptakeun isi pangajaran, dokter anu nyiptakeun isi pendidikan, seueur oge konten kreator anu ngadamel video hiburan, dakwah sareng kegiatan positif lainna. Hadirin rahimakumullah, hayu urang nguatkeun iman sareng takwa dina momen Maulid Nabi ieu ku acara nyonto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab salilah hirupna salawasna ngajaga ucapan jeung lampahan tina hal-hal anu dibenci ku Allah seperti dina Quran surat Al-Ahzab ayat 21 anu hartosna, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hiji-hijina panutan dina ngalaksanakeun kahirupan sangkan menang kabagjaan hirup di dunia jeung di akhirat. Sakitu anu kapihatur, punten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa
wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur setelah kehadiran Allah Subhanahu wa taala anu mana memberikan beribu-ribu nikmat, salah satunya iman dan Islam. Salawat, salawat serta salam terlimpah curahan junjungan alam yakni Bibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada tabiin tabiatnya. Semoga sampai kita selaku umatnya. Bapak Ustadz yang saya hormati, serta yang saya banggakan, hadirin mau dimuliakan Allah. Dina rangkaian Qur'an Maulid Nabi Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal nyaeta bulan anu bersejarah dina kehidupan jalmi-jalmi. Sabab dina tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah satos dilahirkeun saurang pamimpin umat Islam anu mangarumpikeun rahmat kangge alam semesta. Beliau nyaeta junjungan orang sadayana, nyaeta Nabi besar Muhammad SAW. Ngalangkung ti anjeunna Allah masihan terang jalma-jalma kajalma anu pinuh cahaya keimanan sareng katakwaan ka Gusti Allah. Ku sabab eta di bulan Rabiul Awal ieu hayu urang jantenkeun sapertos sarana sareng media kami ngumpulkeun kaum muslimin di masjid-masjid, majelis, taklim sareng tempat-tempat anu sanesna. Sareng tujuanna nyaeta hiji kangge melak sareng mengukuhkan sareng nambihan rasa cinta mahabbah urang ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah atas ngasejahterakeun sareng nempakeun ku cara sesarengan diantarana kataatan urang ka anjeunna sareng ka Rasulna, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama di urang sadayana anu ngadawuh surat Al-Ahzab ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum nuhatna. Di orang sadayana matosan Nabi eta nu leuwih utama kangge jalmi-jalmi mukmin di diri aranjeunna nyalira. Sekian tulisan dan anu kasuhun anu dihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada madu. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, serta tak lupa salawat curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Biyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuh tiasa selamat yang dimubaktilah. Hadirin sadaya nu dimuliakeun ku Allah. Unggal jalmi tangtu ngaharepkeun kebagjaan dunia lahu akhirat. Kebagjaan eta tiasa dilakonan ku cara sakadaek ulah-ulah saleh sadaya hal nu ngalanggar syariat agama Islam, tapi kedah dilakonan ku cara ibadah nu tos ditamtukan ku Allah. Seperti itu ditulis dina Al-Quran sareng hadis. Ngalakukan ibadah mun dimimitian ku hate
nu ikhlas hatena ngalakukeun kaalusan teu hayang ditempo komo depi di kurbatur mah urang kudu ngajauhkeun diri tina kalakuan dia sebab hal eta nu bisa ngajurkeun amalan hade akhirna urang ibadah bisa ngajurkeun tengah sekadar menang capek. Kangjeng Nabi nerangkeun ciri-ciri jalmi nu tia nyaeta sanajan sifat aslinya malas bakal rajin lawan kacape pun batur ibadahna getol kana hayang dipinyakeun ku mun ditinggul punduk mudah-mudahan urang sadaya ditabikeun dina sifat dia tadi amin yang robbal alamin mung sakitu ya tusing kuring mugi sing aya manfaatna kanggo urang sadaya hapunten kami masih kepisang kairapunana hariku warahmatullahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sholatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mani tada amma ba'd. Puja dan puji mari kita panjatkan kepada ilahi Robbi yang sedang mencari keberkahan Nabi. Mari kita ikuti perilaku kanjeng Nabi dan yang menciptakan langit dan bumi yaitu Allah Robbi serta hadirin yang ada di sini. Jangan ternodai oleh duniawi, tak lupa kepada ilahi Robbi yang memberi rezeki sampai saat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita limpah curahkan pada yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, pada tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai pada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yayan, yang saya hormati Rois dan Roisah, yang saya hormati juga santriwal santriwati yang saya hormati. Saya akan menyampaikan sedikit tentang tahun baru Islam. Dalam memperingati tahun baru, ada baiknya kita merenung sejenak bahwa pada tahun 1930 seorang ulama Islam dari Kalimantan Barat yang bernama Syekh Muhammad Basyuni Imron, beliau adalah mufti dari kerajaan Sambas. Pada tahun itu beliau berkirim surat kepada pemimpin majalah Al-Manar yang terbit di Mesir. Isi suratnya panjang, namun kalau disimpulkan isinya sebagai berikut. Mengapa orang Islam itu mundur sedangkan orang di luar Islam maju? Surat itu dijawab oleh salah satu seorang staf redaksi majalah Al-Manar yang bernama Muhammad Syakib Arsalan. Kata beliau, orang Islam itu mundur karena telah meninggalkan pedomannya sendiri yaitu Al-Quran, sedangkan orang yang di luar Islam maju karena mereka telah meninggalkan kitabnya yang sudah usang. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, petunjuk-petunjuk, dan yang dibawanya pun dapat menyinari seluruh isi alam ini, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah bersumpah bahwa karena Dia sendiri yang telah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini, maka Dia pula yang memeliharanya sepanjang zaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang benar-benar memeliharanya. Al-Hijr surat ayat 100. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi beribu-ribu kenikmatan, terutamanya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita junjungan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menceramahkan tentang tahun baru Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menghamparkan bumi ini tempat berkampung halaman dan tempat kita berpijak. Segala puji bagi Allah yang telah membentangkan langit berhias bulan, bintang, dan matahari, yang kesemuanya itu sangat berguna bagi kehidupan makhluk. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada kembali dalam tahun baru Islam, yaitu tahun 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa kita dan memberikan kesehatan lahir batin dan untuk menyongsong masa depan. Dalam memperingati tahun baru, ada baiknya kita merenung sejenak bahwa pada tahun 1930 seorang ulama Islam dari Kalimantan Barat yang bernama Syekh Muhammad Basyuni Imran. Beliau adalah mufti dari kerajaan Sambas. Pada tahun itu beliau berkirim surat kepada pimpinan majalah Al-Manar yang terbit di Mesir. Isi surat panjang, namun kalau disimpulkan isinya sebagai berikut: mengapa orang Islam itu mundur sedangkan orang di luar Islam maju? Surat itu dijawab oleh salah seorang staf redaksi majalah Al-Manar yang bernama Muhammad Syafii Arsalan. Kata beliau, orang Islam itu mundur karena telah meninggalkan pedomannya sendiri, yaitu Al-Quran, sedangkan orang di luar Islam maju karena mereka telah meninggalkan kitabnya yang sudah usang. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Petunjuk-petunjuk yang dibawanya pun dapat menyinari seluruh isi alam ini, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Karena itu keistimewaan yang dimiliki Al-Quran tidak dapat diukur dengan perhitungan manusia, termasuk di dalam Al-Quran umat inspirasi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Lebih-lebih keistimewaan Al-Quran berkenan dengan terpilihnya 11 kitab suci ini dari perubahan tangan-tangan kotor manusia, baik dari umat Islam itu sendiri maupun umat-umat agama lain. Allah bersumpah bahwa karena Dia sendiri yang telah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini, maka Dia pula yang melihatnya sepanjang zaman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beriman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nunajjana inna lahu hafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang benar-benar melihat Al-Hijr 100. Sekian ceramah dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang sami-sami panjatkeun puji sarta syukur atas kehadirat Allah Rabbun Ghafur nu mika bendu ka jalma nu kufur jeung takabur, mika nyewa ka jalma nu dolim ka dulur nepikeun ka ancur lebur sapertos sangu nu geus jadi bubur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan selaku kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di sini saya akan menjelaskan tentang Maulid Nabi Muhammad. Pas Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ku ibuna nyaeta Siti Aminah radhiyallahu anha. Kabeh makhluk anu aya di bumi ieu bahagia atawa senang. Jeung saking muliana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, kabeh berhala atau patung anu aya di kota Mekah kabeh halancur. Termasuk patungna paman Nabi Muhammad nyaeta Abu Thalib radhiyallahu anhu pas tacan masuk Islam. Dina syair ieu dicaritakeun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi washabihi. Walidal musyarraf fi rabi'il awwali wal qalbu yakhfaq wal kawakib tanjali. Walidal musyarraf fi rabi'il awwali wal qalbu yakhfa wal kawakib tanjali wal qalbu yakhfa wal kawakib tanjali. Dina syair ieu menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di bulan Rabiul Awan nyaeta malam Senin. Jantung bergetar dan bintang-bintang berkeliling dunia. Sekian anu kasihun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal qafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba amma ba'du. Pertami-tami paling utami hayu urang sami-sami panjatkeun puji miwa syukur ka Allah Ta'ala anu manatos masihan nikmat sehat eta nikmat tina iman sareng Islam. Teu hilap sholawat sareng salam mugia tetep tercurah limpahkeun ka junjungan alam ngatanakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kaluargina, ka para sahabatna oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umat mantena anu kusim kuring dibeka hormat Pak Ustaz Yayan. Hadirin rahimakumullah, dina kesempatan ieu sim kuring baris ngumpikeun hiji judulnya eta piwejang nyoto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikeun nyaring dampak negatif medsos. Medsos teh kawas dua sisi koin, bisa boga pangaruh positif tapi bisa oge sabalikna. Pamakean medsos tangtos
hese pisan di pantena bil khusus di kalangan rumaja. Akses gampang pastes kawulina nu butuh waktos lami anu ngapal anu nyapekeun ibadah judi online jeung sajadabana. Tapi dina hiji sisi pamakean medsos boga pengaruh positif. Seueur ustad-ustad nu ngisi-ngisi pangajaran, dokter anu ngisi-ngisi penyidikan, seueur oge konten kreator anu ngadamel video hiburan dakwah sareng kagiatan positif. Segala benar tergantung kumaha diri dina. Ieu urang kudu boga filter anu pastina iman sareng takwa. Hadirin rahimakumullah, ngaliwatan hari mulud ieu ngakuatkeun iman jeung takwa ku cara nyontoh Nabi Muhammad SAW. Sabab salila tin hirupna salawasna ngajaga ucapan jeung lampahna tina hal-hal anu dibenci Allah seperti dina Quran surat Al-Ahzab ayat 21 anu artosna sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Pesan ke rumaja, ulah tepi iman kagede sabab hayang viral ngiluan tren tapi kalengit rasa era jeung jati diri orang salaku muslim. Hadirin rahimakumullah, jadikeun Nabi Muhammad SAW sebagai hijina panutan dina ngalaksanakeun kahirupan sangkeun menang kabagjaan hirup di dunia sareng di akhirat. Sekitu nu dipikahatur hapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyampaikan tentang tahun baru Islam. Ada seorang alim ulama Islam dari Kalimantan Barat yang bernama Syekh Muhammad Basyuni Imron. Beliau adalah mufti dari kerajaan Sambas. Pada tahun itu beliau berkirim surat kepada pemimpin majalah Al-Manar yang terbit di Mesir. Isi suratnya panjang, namun kalau disimpulkan isinya sebagai berikut. Mengapa orang Islam itu mundur sedangkan orang di luar Islam maju? Surat itu dijawab oleh salah satu staf redaksi majalah Al-Manar yang bernama Muhammad Syakib Arsalan. Kata beliau, orang Islam itu mundur karena telah meninggalkan pedomannya sendiri, yaitu Al-Quran, sedangkan orang yang di luar Islam maju karena mereka telah meninggalkan kitabnya yang sudah usang. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW.
untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, petunjuk-petunjuk yang dibawanya pun dapat menyinari seluruh isi alam ini baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah bersumpah bahwa karena Dia sendiri yang telah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini, maka Dia pula yang memeliharanya sepanjang zaman, sebagai mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu najalna didakro wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kalimah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang benar-benar memeliharanya. Sakitu nu dipikahatur hapunten nu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wasahbihi wa manih tada amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, serta tak lupa salawat curahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menyampaikan ceramah tahun baru Islam. Dalam memperingati tahun baru, ada baiknya kita merenung sejenak bahwa pada tahun 1930 seorang ulama Islam dari Kalimantan Barat yang bernama Syekh Muhammad Basyuni Imron, beliau adalah mufti dari kerajaan Sambas. Pada tahun itu beliau berkirim surat kepada pemimpin majalah Al-Manar yang terbit di Mesir. Isi suratnya panjang, namun kalau disimpulkan isinya sebagai berikut. Mengapa orang Islam itu mundur sedangkan orang di luar Islam maju? Surat itu dijawab oleh salah seorang staf redaksi majalah Al-Manar yang bernama Muhammad Syakib Arsalan. Kata beliau, orang Islam itu mundur karena telah meninggalkan pedomannya sendiri, yaitu Al-Quran, sedangkan orang di luar Islam maju karena mereka telah meninggalkan kitabnya yang sudah usang. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, petunjuk-petunjuk yang dibawanya pun dapat menyinari seluruh isi alam ini, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Karena itu keistimewaan yang dimiliki Al-Quran tidak dapat diukur dengan perhitungan manusia. Termasuk di dalamnya Al-Quran menurut intisari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Lebih-lebih keistimewaan Al-Quran berkenaan dengan perteliharannya 11 kitab suci ini dari perubahan tangan-tangan kotor manusia, baik dari umat Islam itu sendiri maupun umat agama lain. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sudki wal wafa, amma ba'du. Nuka hiji urang panjatkeun puji serta syukur ka hadirat Allah Azza wa Jalla anu ku urang kedah percatan ka ayahanana kuningal kana ciptaanana salah sahijina alam dunya anu saesina nyaeta makhluk-makhlukna nyaeta umat manusia
mugia orang jantan anu jalma anu iman sareng takwa dijauhkeun dina neraka dilebetkeun kana surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayyib salawat serta salam hayu urang curah limpahkeun ka junjungan alam nyaeta habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib para keluargana, para sahabatna, tabi'in-tabi'atna, mugia dugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa Al-Haraku Channel yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dina Al-Quran dicarioskeun dina Quran surat Al-Ahzab ayat 21 anu hartosna sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Suri tauladan di sini disebutkan bahwa Rasulullah itu memiliki contoh untuk semua umat manusia, panutan untuk semua manusia, mulai dari akhlaknya, perilakunya, segala-galanya. Kita bisa lihat dari kisah Nabi Adam alaihissalam yang berdoa puluh-puluh tahun lamanya tidak direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ingat pada suatu ketika bahwa Nabi Adam alaihissalam saat pertama kali ditiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, yang pertama dilihat oleh Nabi Adam alaihissalam yaitu arsy Allah yang ada nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi Adam pun ingat akan nama itu. Lalu Nabi Adam pun menyelipkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, yakni ya Allah, dengan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampunilah segala dosaku. Langsung Allah pun merespon, "Hai Adam, kenapa Anda bisa mengetahui nama itu?" "Wahai Rabb, aku bisa mengetahui nama itu ketika saat aku dibangunkan, ditiupkan roh dalam diriku, dan aku melihat nama itu di arsy-Nya Allah." Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwa ketika kita ingin berdoa atau apa saja, kita harus menyelipkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak Rasulullah itu sangat bagus untuk kita contoh, dan yang selanjutnya yaitu kemuliaannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menguap dan tidak pernah mimpi basah. Kenapa? Karena menguap datangnya dari setan dan juga mimpi basah itu datangnya dari setan. Rasulullah dijaga dari segala perbuatan yang buruk. Sakitu anu kapiratur punten anu kasuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa alihi sadiqi wal wafa, wa bisuhri sadri wa yasir amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada tabi'in-tabi'innya, kepada sahabat-sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan
Maulid. Maulid tentunya kelahiran Nabi Muhammad. Dalam Maulid kita merayakannya dalam artian kebesaran Nabi Muhammad dan kemuliaannya Nabi Muhammad. Untuk itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad juga sudah terlihat betapa mulianya Nabi Muhammad. Bahkan kita yang bayangkan kemuliaannya yang besar itu lebih besar lagi. Bahkan sebelum dilahirkan, ketika Nabi Adam dihidupkan, ruhnya ditiup oleh Allah, Nabi Adam yang pertama kali melihat dalam arsy-Nya Allah, melihat Muhammad. Singkat cerita, Nabi Adam yang melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah, namun Nabi Adam memakannya. Lalu Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Di situ Nabi Adam merasa bersalah, merasa dosa. Meskipun hal tersebut tidak dosa, namun Nabi Adam teruslah berdoa hingga berapa tahun, namun tidak ada respon dari Allah. Lalu Nabi Adam teringat. Nabi Adam melihat kalimat Muhammad. Lalu Nabi Adam berpikir, Allah tidak mungkin mengadakan kalimat tersebut, pasti ada tujuannya. Yang kita ketahui, Nabi kita Muhammad SAW adalah kekasih Allah. Lalu Nabi Adam sebelum berdoa memohon maafnya, Nabi Adam mendahulukan dulu mengucapkan nama Muhammad, baru di situ berdoa. Lalu ada respon dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kita simpulkan, kebesaran Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad hingga seperti tidak terhingga. Bahkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan saja sudah luar biasa, apalagi ketika dilahirkan tentunya banyak yang merayakan hal tersebut, salah satunya tentang Maulid Nabi. Cukup sekian ceramah yang saya sampaikan, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.